Dari orang-orang sekitar juga ngapain sih perempuan gitu main musik kayak gini gitu. Jadi seakan-akan tuh perempuan ya tempatnya di rumah, nggak kemana-mana, nggak boleh kemana-mana kayak hal-hal seperti itu gitu. Dan kita ngerasa masa sih gitu kan, bukannya perempuan juga sama manusia gitu, punya hak yang punya mimpi yang dia tuh berhak buat memperjuangkan punya itu. mimpi Gitu. ya. Banyak orang memuji kebukannya, terutama yang School of Revolution, ya kan itu kan? Iya. Itu lagi ada efek apa tuh? Debu yang ke atas itu. Belajar apa lagi? Belajar kayak apa ya, di luar musik metal, kayak belajar apa sih itu? Partitur. baca partitur. Oh, Siti mendalami itu lagi. Iya, terus kayak belajar ghost note yang kayak gitulah. Itu atas inisiatif sendiri atau ada yang mengarahkan untuk menjadi lebih oke? Keinginan untuk les. Itu sih inisiatif aku pengen belajar. Memanfaatkan waktunya. Iya. Ya. Oke. Siti, kalau Marsha kesibukannya apa belakangan? Aku sekarang lagi bikin lagu. Oh, syair. Lirik. Oh, liriknya. Bikin lirik, terus bikin musik juga. Terus selain itu juga lagi ambil lagi les bahasa Inggris. Oke. Gitu. Untuk ini ya, apa lagu dengan bahasa Inggrisnya akan di. Iya, untuk bikin lirik juga Liriknya. buat kayak komunikasi aja sih. Terus kan sekarang udah mulai banyak lagi interview dari luar negeri, jadi ya aku ngerasa kalau bahasa Inggris aku belum cukup. Gitu. Terakhir yang di London itu ya? Yang acara Women's Day itu? Yang terakhir tuh yang kemarin yang climate change tuh. Oh, climate change ada juga yang di Finland? Iya itu. Terus kemarin ada liputan dari Prancis gitu ke sini. Jadi kemampuan bahasa Inggrisnya ingin diasah lagi, dimantapkan lagi. Ada rencana yang sudah terukur untuk go internasional, misalnya ini bahasa yang agak kreatif sudah go internasional, tapi maksud saya memang ada plan untuk ke situ, untuk manggung lebih banyak di luar. Plannya sih ada ya, bahkan dari tahun kemarin pun sebenarnya udah ada beberapa, cuman ya karena kondisinya lagi kayak gini jadi belum bisa kemana-mana. Ya, sambil menunggu situasinya menyiapkan diri. Sambil menunggu situasi aman lagi, kita latihan lagi lah biar makin layak gitu buat main di luar negeri. Oke, Marsha, Widi, kalau Ini Siti. Siti, sorry, ketukar-tukar. Iya, ayo ketukar-tukar. Ketukar-tukar. Warna hitamnya ini agak menyarukan ini. Iya. Ini sepatunya sama semua lagi. Saya mulai menandain ya. Yang hijau Widi, Siti. Iya. Marsha langsung ingat lah ada kacamata. Lalu Widi. Oke. Widi apa kesibukannya? Kalau aku baru sebenarnya kan kemarin Siti kan udah ngambil les drum. Terus sebelumnya juga kan udah les bass 3 bulan. Nah sekarang aku mau ngambil lagi, cuman masih nyari gurunya. Soalnya guru yang kemarin udah nemu itu kejauhan tempatnya, kejauhan. Dan sekarang masih nyari lagi. Terus sambil nunggu itu udah ada jadwal lagi buat les gitar, tapi aku juga ikut. Harus apa ya? Bukan mengiringi. Oke. Itu paling. Jadi persiapan sambil menunggu situasi menjadi lebih baik, ini kayak diisi semua nih ya. Iya. Kesadaran ini tuh muncul karena kalian ingin mengembangkan VOB lalu membuat ini sebagai musik yang ingin dikenal atau karena apa? Iya sih, karena kita tuh sadar bahwa kita kan udah dikenal bukan cuma di Indonesia, tapi alhamdulillah udah sampai keluar. Bahkan lebih banyak dikenal di luar kalau saya lihat dari bahkan lebih dikenal di luar. Jadi kita tuh ngerasa bahwa masa sih dikenal di luar tapi dengan kemampuan kita yang masih segini aja gitu. Makanya kita sambil nunggu kita ngambil les-les kayak gitu, jadi biar menyempurnakan skill lagi gitu. Soalnya kan dari kampung kita maksudnya belajar musik tuh kayak otodidak lah. Jadi kita cuma belajar dasar dari abah, terus sisanya cari di YouTube. Nah sekarang setelah di Jakarta kebetulan ada kesempatan, ya kenapa enggak gitu buat belajar ke orang yang lebih profesional. Oke, jadi ini kayak level berikutnya ya setelah semua dari Garut, dari abah. Abah itu siapa? Bisa cerita dulu. Siapa yang bisa menceritakan abah yang disebut itu? Ayo cerita, silakan. Abah itu manajer kita. Dia tuh awalnya guru DP di sekolah.
bimbingan konseling. ya. Oke. Terus dia yang Kenapa? iya dia yang ngajarin kita belajar main musik dari nol. Dari nol. Semua masing-masing. Iya, masing-masing. Oke. Kita bertiga Diajarin jadi sama gitar, Abah. diajarin Drum, drum, diajarin bass bass. dari Abah. Dari Abah. Oke. Iya, terus kita tuh kayak saling mempengaruhi gitu sama Abah tuh. Jadi musik tuh udah kayak arena ngobrol antara kita sama Abah gitu, belajar banyak hal dari perspektif baru gitu yang berbeda gitu. Kita tuh nggak terdoktrin harus begini gitu ya, harus begitu gitu. Jadi ya sama Abah tuh bahkan aku Diberi kebebasan ya. diberi kebebasan gitu. Ayo mau apa aja gitu. Jadi mungkin itu juga yang membentuk watak atau karakter kekaryaan POB saat ini. Oke, jadi unsur rebel atau perlawanan atau upaya untuk mendobrak itu salah satu muncul dari Abah. Iya, dari Abah. Oke. Apa sih kegelisahan yang mau VOB suarakan dengan musik itu? Banyak sih, tapi kita tuh lebih ke ngobrolin sebenarnya pengalaman pribadi kita aja gitu. Kayak misal awal-awal kemunculan banyak ditentang gitu, kayak cewek tuh nggak sewajarnya main musik kayak gini gitu. Terus kita nanya sama Abah, "Bah, bener nggak sih gitu kalau cewek tuh seharusnya nggak boleh?" Konfirmasi gitu. ke Abah, nanya. Terus kata Abah, "Enggak kok" gitu. Bahkan kita tuh belajar kayak nilai-nilai bahwa perempuan tuh bebas memilih, bebas menjadi apa yang dirinya mau itu dari Abah. Oke. Gitu. Abah terbuka sekali pikirannya, penasaran nih ketemu Abahnya. Kita beruntung banget ketemu sama dia. Lalu kegelisahan yang mau disuarakan itu kan lagu-lagu ya. Saya baru buka riliknya School of Revolution itu ya. Iya, itu karena kan, baru satu itu yang rilis. Iya, itu sesuatu yang memang kayak mendobrak kemapanan sih soal sekolah. Atau ada yang mau cerita itu gimana punya ide itu lalu kemudian dieksekusi dengan musik yang enak dan kemudian pesannya tersampaikan ke pendengar atau penonton? Sebenarnya idenya tuh sederhana banget sih lagu itu. Jadi ya mungkin kebanyakan pelajar juga ngerasain hal yang sama. Kayak misal dulu tuh kita sering misal guru tuh jarang masuk kelas, jadi dia tuh kayak nyatet nih gitu. Itu kan nyatet misal satu bab gitu dicatat gitu. Jadi kan murid tuh lomba-lombaan gitu siapa yang cepet-cepetan nyatet gitu. Tapi kita tuh nggak tahu apa yang kita catat tuh apa gitu. Terus guru tuh kayak masuk ya tulis dulu lah nanti ibu terangin gitu. Tapi dia tuh nggak pernah masuk. Dan kita tuh sering protes itu di mading. Tapi tiba-tiba dipasang pagi, sorenya udah nggak ada, disobek gitu, kayak gitu sih. Terus kayak datang telat, barengan sama guru yang telat juga, kita dihukum keliling dulu, gitu. Gurunya melenggang bebas gitu, masuk aja gitu. Ada ketidakadilan lah ya. Kayak gitu-gitu sih, jadi sebenarnya. Dan kita ngerasa bahwa kayaknya nggak kita doang deh yang ngerasa kayak gini gitu, makanya kita tuangin itu di lagu School Revolution. Dan setelah lagu itu muncul, ternyata publik merasa bahwa ini pengalaman gue juga, pengalaman kami juga. Banyak yang terwakilkan ternyata. Kalian bertiga juga merasakan itu pasti kan? Itu syair atau lirik itu muncul bertiga atau Marsha aja atau komunikasi dengan Abah juga? Sama Abah sih, jadi itu aku sama Abah yang bikin. Jadi tapi itu hasil dari habis ngobrol berempat curhat gitu. Hasil perenungan lah ya, untuk membuat kesal di sekolah gitu. Curhat, ditulis jadi lirik kayak gitu. Dan berhasil kan? Kalau mading kan bikin siang pas di sekolah, sore udah hilang. Ini lagu bikin 2 tahun lalu, hari ini masih ada. Dipercakapkan orang. Gitu ya. Di beberapa kesempatan saya baca kan kalian juga menyuarakan soal sisi perempuan, hak-hak yang sama. Tadi sebut soal keadilan ya. Perlakuan yang tidak sama, tidak hanya antara gender sih, tapi juga soal senioritas tadi ya. Guru telat nggak diapa-apain, kita telat disetrap dan sebagainya. Itu muncul dari pengalaman juga kegelisahannya? Untuk yang isu perempuan itu dari pengalaman pribadi juga. Kayak sebenarnya kan kita tuh bermusik dari keluarga sendiri susah banget dapet izin. Kayak mau misal manggung di mana keluar daerah tuh kayak
perempuan tuh jangan jauh-jauh kayak gitu. Oke. Terus dari orang-orang sekitar juga ngapain sih perempuan gitu main musik kayak gini gitu. Jadi seakan-akan tuh perempuan ya tempatnya di rumah, nggak kemana-mana, nggak boleh kemana-mana kayak hal-hal seperti itu gitu. Dan kita ngerasa masa sih gitu kan, bukannya perempuan juga sama manusia gitu, punya hak yang punya mimpi yang dia tuh berhak buat memperjuangkan punya itu. mimpi gitu. ya. Perjuangan kalian ke orang tua dulu gimana? Siapa yang mengalami upaya yang cukup keras untuk meyakinkan, setidaknya paling ibu kan, pasti ibu yang paling berat, atau bapak, atau siapa yang punya? Jadi emang awalnya kita mendapat penolakan dari orang tua dan orang-orang sekitar karena mereka tuh terpengaruh oleh omongan tetangga, karena kita kan suka berangkat pagi sekolah, pulangnya sore karena habis latihan dulu di sekolah. Nah, tapi kita tuh nggak ngelawannya tuh dengan ngomong ke orang tua, tapi kita membuktikan dengan prestasi. Kayak misalnya kita sering ikutan festival band, kita suka bawa Kemenangan award gitu ya. Suka bawa Pengakuan piala lah ya. atau Oke. yang paling bikin orang tua bangga sih pas kita sering masuk TV. Iya. Bangga terus orang tua merelakan atau memberi izin. Iya, memberi Oke. izin. Semua rata-rata sama atau pengalaman lain? Sama Sama, dari orang tua akhirnya memberi restu atau izin ketika pas masuk TV, Pas masuk pas TV. pulang bawa piala emang begitu. Mama aku akhirnya juga direstui. gitu. Oke, masuk TV itu jadi satu momen di mana kalian punya kesempatan untuk membuktikan juga ya. Iya. Bahwa apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan di bermusik itu ada faedahnya ya. Oke. Kalau di posisi yang sekarang masih ada suara-suara yang seperti itu nggak? Kayak gimana? Ya ada yang tidak rela, ini perempuan lagi berhijab, main musik, musiknya pun musik metal atau musik yang keras gitu. Jadi Masih. sekarang tuh udah kayaknya dulu Udah tuh surut. sebelum kita makin dikenal mungkin seperti itu. Tapi setelah sekarang makin banyak yang support, mungkin untuk yang kayak kasar, misal perempuan tuh nggak selayaknya kayak gini gitu, itu tuh udah sangat minim. Oke. Tapi sekarang bergeser kayak misal baguslah untuk ukuran perempuan. Seperti itu. Masih di underestimate ya, Iya. masih disepelekan. Masih kayak gitu sih. Tapi pengalaman disepelekan bukan malah mengembirakan. Karena kan punya kesempatan buat kalian untuk Nunjukin membuktikan. diri. Iya sih, kadang memang itu juga jadi kita tuh jadi lepas beban kan. Jadi orang tuh nggak berekspektasi lebih gitu, kita mikirnya kayak gitu. Tapi karena mungkin keseringan, kita tuh jadi agak enek gitu dengernya gitu. Gitu ya. Jadi setiap misal muncul di media mana yang viewersnya lumayan banyak gitu. Apalagi yang misal apresiasi banyak kan orang luar negeri Persis, semua. Tiba-tiba muncul satu orang Indonesia, baguslah untuk perempuan. Aduh. Kadang Tidak suka apresiasi skillnya, tapi apresiasi based on gender, based on iya. ketidaksetaraan yang di sini ya masih jadi isu sih. Tapi di luar kan orang apresiasinya dari karya kalian. Iya. Dan itu terbukti sih setidaknya ya. Kalian menambah keahlian kan dengan kesibukan sekarang ini. Lalu sekarang Jakarta deh. Ada perubahan nggak yang entah Marsha, entah Siti, entah Widi, situasinya atau apa ini menguatkan kalian untuk menjadi pemain musik yang lebih naik ya levelnya? Jakarta. Kita tuh ngerasa kalau awalnya berat banget ya pindah ke Jakarta. Maksudnya kita tuh udah di zona nyaman banget di kampung gitu. Di Garut. Dingin gitu, sejuk gitu udara, terus kayak nggak, kan di sana sama orang tua gitu, jadi ya nyaman aja gitu, hidup udah nyaman. Tiba-tiba ke Jakarta, ada pertimbangan untuk pindah ke Jakarta. Yang kita pikirkan saat itu, selama di kampung itu manggung, kalau ada manggung di luar kota tuh pasti susah. Oke. Karena terlalu jauh. Persis. Terus ya terhalang segala macam lah, karena kan kita dari Garut yang pelosok gitu. Ya kita mikirnya bahwa pindah ke Jakarta tuh bisa jadi salah satu anak tangga buat kita naik lebih tinggi buat ngegapai apa yang kita pengen gitu. Oke. Tapi deal dengan ketidaknyamanan yang tadi kan di Garut dingin sama orang tua. Iya. Ada abah di situ. Abah ikut nggak di Jakarta? Enggak. Kan ada, pasti perlu abah-abah baru ya, tanda petik ya, untuk membantu kalian deal dengan situasi yang nggak nyaman ini. Siti gimana kalau di Jakarta rasanya? Rasanya sih
Mungkin lebih apa sih, di Jakarta aku ngerasa lebih produktif, beda kalau sama di kampung kan. Kalau di Mana kampung lebih produktif? iya di Jakarta lebih Iya, Karena jauh dari karena mungkin tekanan di bidang tekanan jadi lebih banyak bekerja keras. Biasanya kan aku di kampung menjadi pemalas, beban orang tua ya seperti itulah. ya semua support gitu Iya. ya. Ini harus mandiri. Oke. Iya, karena sekarang udah di Jakarta bebannya lebih berat dan kan minta izin sama orang tua juga berat. Jadi orang tua tuh kayak ya udah kalau kamu di Jakarta kamu harus bisa kayak membuktikan apa gitu. Jadi terbebani sama itu juga. Jadi lebih banyak kerja kerasnya sih. Oke. Lalu situ? Aku paling di Jakarta ini aku merasa jauh lebih banyak mendapatkan ilmu ya. Soalnya kan misalnya kalau latihan di studio di rumah, Yang biasanya Garut. kalau latihan itu kan cuma dari YouTube, cari-cari referensi langsung dari YouTube-nya gitu. Tapi kalau di sini langsung ke orangnya gitu, seperti Orang yang ada les di kan. YouTube-nya. Oh iya, seperti les. Terus kan aku ketemu sama musisi-musisi keren kan di ibu kota ini, dan mereka juga apa ya, kasih ilmunya itu Tulus atau tuh jadi semua jadi dikasih? gitu. Oke. Siapa yang sudah ditemui dan mendapatkan ilmu dari musisi yang dianggap sebagai top gitu? Guru les aku itu basisnya Hellcrash, dan ya itu aku jadi banyak mendapatkan ilmu bermain apa ya skill untuk Baru. bermain bass itu jadi lebih lah gitu. Oke, dari orang yang menurutmu punya kapasitas untuk memberikan Iya. kemampuan itu ya. Nah, Jakarta untuk jadi pijakan mimpi, nah mimpi untuk kalian wujudkan tuh sejauh ini susah, pasti ada kendala ya. Nah, untuk deal dengan kendala-kendala itu gimana? Kita lebih sering apa ya, ngobrol bertiga sih. Kan sekarang serumah. Oh jadi ya rumpian lah ya Jadi bertiga. iya, Oke. jadi pagi siang malam ketemunya itu lagi mereka lagi. Jadi sekarang kayak chemistry-nya tuh lebih dapat gitu. Dulu kan misal kalau ada semacam kesulitan tuh kita ya cuman bisa kontek-kontekan lewat WhatsApp gitu. jauhan ya. Kalau mau ketemu ya mesti agak jauh gitu karena kan beda kampung gitu. Sekarang kalau misal ada apa-apa ya diselesaikan di situ bertiga gitu. Jadi chemistry tuh memperkuat chemistry Chemistry-nya jadi ya. Jadi itu lebih- pengaruh ke musiknya kerasa? banget sih. Banget. Kerasa. Gimana pembandingnya ya? Misalnya yang sebelumnya kalau di Garut kan beda-beda kampung nih. Chemistry-nya mungkin juga udah ada kan. Tetapi Iya. sekarang chemistry-nya makin intens lagi. Apa? Nggak usah pakai kode udah bisa memahami? Atau Yang aku rasa sih main musiknya juga jadi kayak lebih apa sih? Menyatu. Lebih nyatu. Benar. Karena mungkin dengan bantuan chemistry. Iya, jadi dulu kalau misal bikin musik nih, bikin instrumen, bagian ininya gimana ya gitu. Terus tiba-tiba drumnya main gitu. Oh, gak usah ngomong gitu. Oh langsung ketemu. Oh, Masuk. misal cuman lihat orangnya aja. Oh iyalah, ketebak dia maunya apa gitu. Udah kayak oke. gitu sih. Enaknya tuh udah kayak gitu. Jadi kayak komunikasinya non verbal ya. Nggak usah ngomong, orang udah tahu. Jadi lebih efektif kayak gitu. telepati juga tuh. Upaya untuk itu ya. Iya. Nah, chemistry terbentuk. Lalu kan capaian yang mau diraih kan masih ada dalam tahapan-tahapan. Sekarang kalau kalian lihat tadi di Garut itu level tertentu, lalu di Jakarta kan mau naik level untuk jangkauan yang lebih luas. Jangkauan yang kalian mau capai itu mau setinggi apa mimpinya? Mau dari skill mungkin juga. Terus kita udah mulai pencapaiannya tuh pengen kan produktif, berkarya banget gitu. Jadi kita tuh pengen, selama ini kan kalau bikin lirik juga masih dibantu abah kayak gitu. Sekarang kita udah benar-benar bikin semuanya sendiri. Jadi di Jakarta tuh udah mandiri dan kita tuh lebih kerja keras. Kalau misal di kampung itu orang-orang bilang dari kampung nih muncul sampai ke kota dan ke luar negeri itu kerja keras. Nah di Jakarta ini kita 2 kali lipat lagi lebih kerja keras. Lebih kerasnya ya. Dan kita dan itu agak meleset dari prediksi kita waktu di kampung. Kita kan mikirnya pindah ke Jakarta nih bakal segalanya gampang dong gitu, karena udah di ibu kota ini gitu, terus kemana-mana gampang, tapi ternyata enggak. Malah harus 2 kali lebih keras. Lebih tadi keras, kerja keras bekerjanya. lagi, adaptasinya juga susah ternyata. Iya kayak gitu.
Yang lain pengalamannya sama? Ada mimpi yang masih jauh kayaknya belum terwujud atau on the track untuk bisa dicapai? Pengen keluar negeri kan mimpinya. Pengen keluar negeri. Iya sih, tapi dengan kemampuan yang kalian terus tingkatkan dan respon orang yang melihat kalian, pasti ketika ruangnya terbuka sih, saya yakin sih ada. Minimal sekarang udah manggung-manggung kayak buat online, buat itulah, buat di luar negeri gitu, event-event luar kayak gitu. Ada ya kesempatan manggung online di luar negeri dan gimana? Pasti audiensnya kan beda tuh. Suasana untuk dapat apa ya, feel manggungnya kan juga beda. Lebih kalau online tuh sebenarnya lebih capek karena kita kan nggak dapat energi balik gitu, kayak misal nggak ada penonton gitu. Jadi kita tuh bener-bener pure menghabiskan energi lebih gitu karena ya kita istilahnya berusaha sendiri gitu di panggung gitu buat menghibur orang gitu karena nggak ada penonton. Tapi yang kita bikin excited tuh karena apa ya, feedbacknya tuh selalu bagus gitu. Jadi meskipun online. Meskipun online gitu. Waktu dibuat Woman of the World itu yang di London itu rame kan lumayan gitu. Jadi kita tuh ngerasa wah ternyata banyak apa ya, perempuan yang kita kenal gitu, kenal sama perempuan lain di dunia yang juga ternyata sama-sama memperjuangkan isu yang sama gitu, kayak gitu. Jadi jaringan terbuka lah ya, dengan koneksi-koneksi baru yang didapat justru karena situasi kayak gini nih ya. Meskipun energinya nggak dapat langsung balik ya, tapi menggantikannya dengan apa? Selain dapat jaringan, selain dapat koneksi baru, apalagi ya, banyak kita jadi punya pengalaman baru kalau ternyata manggung di luar negeri itu harusnya kayak gini gitu. Standar yang mereka pakai buat di Indonesia sama di luar tuh berbeda gitu. Lebih tinggi pasti. Kalau misal ternyata bukan cuman skill ya gitu yang harus kita mainin gitu. Tapi juga ternyata rasa buat sampai lagu itu bisa sampai ke yang denger tuh ternyata itu tuh lebih capek daripada skill aja gitu. Selain skill, apa yang dibutuhkan untuk menyampaikan pesan ke penonton atau penikmat musik? Feel lagu. Dan itu sebenarnya lebih lama, cara mempelajarinya tuh lebih lama daripada mempelajari skill itu sendiri. Itu non teknis ya? Iya. Lebih kayak dan kamu itu kan merasa nggak dengan nggak bisa maksudnya dari orang luar gitu. Mesti diri kita sendiri yang beresin gitu. Jadi kita ngerasa utuh dulu, mendapatkan feel-nya, baru bisa menyampaikannya kepada orang lain. Nggak sekedar teknis aja ya. Ternyata banyak hal terjadi di luar kendali kita nih. Tiba-tiba panas dan kita harus pindah sedikit ke sini. Dan tadi juga pengalaman teman-teman VOB kan menganggap bahwa Jakarta kan ternyata lebih mudah, ternyata malah butuh 2 kali effort ya. Dan di sini kalian berusaha untuk menemukan atau meraih mimpi-mimpi yang belum terwujud. Nah, VOB sendiri di awal dibentuk 2014 ya? 2014. Itu namanya sih orang sudah banyak menjelaskan, Voice of Baceprot ya? Iya. Suara berisik gitu ya? Itu pengaruh karena bunyi kipas angin di tempat kalian latihan? Atau apa, nama itu muncul dari mana? Itu dari Abah sih sebenarnya. Dari Abah. Ya Abah kasih nama itu dulu karena itu katanya sesuai sama karakter kita. Karena saat itu kita tuh bawel, segala macem hal dikomenin gitu. Jadinya dia terus selain itu pas main musik berisik pula musiknya. Terus jadi ya udah deh cocok kayaknya nama Voice of Baceprot gitu. Ya, dua-dua itu yang kemudian menjadi nama itu kayaknya ya udah karakter yang sesuai dengan kalian. Dan pesan yang kalian sampaikan kan juga pesan-pesan yang berisik untuk orang-orang yang mapan. Kayak tadi yang soal sekolahan kan. Diajari sesuatu yang kalian nggak tahu, disuruh melakukan sesuatu yang kalian nggak pahami, diminta bermimpi untuk bukan hal yang kalian impikan, itu kan sesuatu yang nggak sesuai dengan itu dan kalian suarakan. Itu buat orang mapan tuh berisik tuh. Sadar nggak bahwa kalian menghadirkan keberisikan atau gangguan? Kita mulai sadar setelah rame di medsos ya, rame di medsos sama media gitu. Jadi kita tuh kayak ternyata sengaruh ini ya gitu. Kita awalnya ngerasa bahwa biasa aja gitu, kita main musik ya main musik aja gitu. Kalaupun misal ada yang disuarakan, kita nggak nyangka bakal gaungnya tuh sebesar itu gitu, bakal sampai ke luar segala.
Untuk tema-tema yang kalian suarakan itu muncul dari mana? Atau gimana kalian merawat kegelisahan kalian terus-menerus? Itu sebenarnya Dari pengalaman. dari pengalaman pribadi sih. kita sendiri Apa sih. yang kita apa yang kita rasakan, terus yang kita lihat, yang kita kita baca, alami. kita denger, Mhm. itu yang kita bikin lagu. Jadi kita tuh dari awal berusaha untuk bikin lagu yang terdekat aja, pengalaman terdekat yang kita lihat, kita rasakan. Jadi kita tuh lebih bisa nyampein dengan kayak gitu, kita merasa lebih bisa nyampein itu ke pendengar. Oh, yang tadi feel tadi itu Feel ya? tadi itu. Karena ada feel-nya, Iya. kalian mengalaminya sendiri lalu menyampaikannya lebih mudah. Dan mungkin pendengar juga akan dapat itu ya. Iya. Saya selalu percaya ini sih, sesuatu kalau disampaikan dari hati, itu yang akan kena tuh hati-hati yang lain tuh. Hati-hati. Iya. Kalau disampaikan yang dari kepala itu yang kena ya kepala doang. kepalanya doang. Ya, apalagi kalau itu dari jiwa gitu lebih dalam lagi ya. Itu pasti jiwa-jiwa yang lain yang akan terketuk. Soal tema nih, tema yang teman-teman VOB buat ini kan tema-tema yang agak jarang jadi tema di industri musik kayak gitu ya, menyuarakan perempuan, ketidakadilan, dan ini pakai tema musik-musik keras ya. Itu by pilihan atau ya udah terjebak di situ ya udah main itu aja. Itu pilihan kita sendiri sih. Hmm. Jadi tapi dari awal Abah berkali-kali itu nanya, bener nggak nih, yakin nggak nih, kayak gitu. Ini nggak gampang loh gitu. Dan kita menyadari hal itu gitu. Dan kita tuh nggak maksudnya kita mikir kalau kita nggak speak up mau siapa lagi gitu, mau nunggu sampai kapan gitu. Kita pilihannya lebih ke situ sih, karena ternyata tuh bukan kita aja gitu yang merasakan apa yang kita rasakan tuh ternyata bukan kita aja gitu. Kayak isu perempuan itu tuh bukan kita aja, orang-orang terdekat kita juga kadang ternyata punya perasaan yang sama, cuman mereka nggak berani speak up kayak gitu. Nah, untuk berani speak up kan ada resiko tuh. Dealnya gimana nih kalau menghadapi resiko? Pasti kan entah dicibir orang, dinyinyirin orang, rasa apa sih ini, apalagi sorry to say gitu ya, orang-orang kan lihat kadang-kadang senioritas juga nih, ini anak baru kemarin, itu menghadapi itu gimana kan? Karena kita bebas berpendapat, jadi kita juga membebaskan mereka Berpendapat juga. Berpendapat apapun. jadi kita lebih lebih biasa aja ya, enjoy aja sih. Jadi mikirnya ya terserah lah gitu kan, orang-orang kita tuh harus merelakan sebagian dari diri kita ya buat jadi konsumsi persepsi orang lain gitu. Ya Seperti udahlah juga gitu. kalian mempersepsikan sesuatu juga sesuatu. orang lain ya kepada kalian. Kayak gitu. Terus kita juga udah biasa, kita justru Abah bilang ya itu tuh bukan masalah gitu, justru kalian tuh justru mungkin akan besar dengan itu gitu. Iya. Jadi ya kita tuh dari awal kemunculan udah dibarengi dengan hal-hal kayak gitu sih dari Dengan sejak awal kontroversi yang musik, terus iya. menerus gitu ya. Jadi ya udah sekarang udah mulai biasa aja. Menganggap itu hal positif nggak? Eh, Kan dari kontroversi itu kalian jadi dipercakapkan kan? Iya. Tidaknya ada di radar orang-orang yang tadinya tidak menaruh peduli gitu. itu ada sisi positif dan negatifnya sih. Ada. Dan sisi positifnya itu kan. Oke. Jadi kita tuh nggak perlu koar-koar kita siapa gitu. Iya. Tuh orang udah membicarakan Udah itu membicarakan dengan kita di luar. kita nggak usah bayar mereka, nggak usah apa-apa, mereka udah ributin sendiri. Jadi Iya. biar aja mereka yang ribut gitu. Kita main enjoy aja. Mungkin itu sisi positifnya. Kita Oke. makin banyak dibicarakan, lebih dikenal, lebih didengar. Dan negatifnya mungkin ya kitanya yang kadang suka mentalnya dapat. jadi kadang kita kan bertiga nggak selamanya tiga-tiganya kuat gitu. Iya. Kadang ada tiba-tiba Siti yang merengek-rengek gitu. Oke. Terus kan kadang energi putus asa atau negatif kayak gitu kan lebih Nular. gampang Mudah nular nular. gitu sebenarnya. Iya, iya. Iya, jadi kadang tapi karena kita nyadarkan hal itu, ketika ada salah satu yang ngeluh, yang dua yang waras itu Jangan ikut mengeluh. jangan ikut mengeluh, mesti Membangkitkan. membangun dia untuk ayo gak apa-apa kok bangun lagi gitu. Itu secara bergantian atau di antara kalian mana yang sering kali punya keluhan? Atau siapa yang sering berperan untuk menjadi penguat? Lihat ke aku. Yang berperan penguat itu Marsha. Marsha paling kuat. Oke. Jadi Yang dia sering gitu ya. membangkitkan lagi, udahlah gitu. Iya, Marsha. Marsha. Jadi Marsha itu selama di Jakarta aku jadikan sebagai pengganti Abah. Karena emang aku sama
sama Widi sih yang paling banyak ngeluh, aku jujur. Dan suka banyak ngobrol sama dia, dan dia tuh suka kayak gini nih, misalnya aku minder nih, maksud aku mau takut, kamu pencapaian udah gini tapi mental masih gitu, ya udah pulang. Aku nggak mau nemenin, nah gitu. Dia suka pedes juga sih omongannya. Itu membangkitkan Membangkitkan justru. semangat. Aku juga suka mikir, aduh iya ya, aku udah pencapaian udah nyampe segini tapi mental masih mental Minderan gitu itu ya. chicken. Tapi justru itu kan yang membuat kalian sadar lagi kan, Iya. atau Siti, oh iya ya, gue harus mencapai Iya. sesuatu sih. Nah, untuk mengatasi situasi ketidakpedean atau keminderan itu, apa yang Siti lakukan? Lebih banyak ngobrol. Dengan Lebih banyak Marsha? ngobrol ke Marsha, terus ke Abah, Mhm. dan ya bersyukurnya aku mempunyai dia. Dia selalu memberi masukan positif dan memprovokasi aku Oke. untuk lebih bangkit dan Oke. berdiri lagi. Enak banget bahasa. Widi juga menemukan hal yang sama dari Marsha. Iya, dia itu kalau misalnya aku ngeluh ke dia paling suka, masa sih kamu kalah cuma sama komenan kayak gitu? Masa sih kamu mau dengerin orang yang Menilai. menilai Mhm. kamu sambil tiduran gini, Widi mainnya jelek, masa kamu mau tumbang gitu aja, paling gitu. Iya, iya. Itu sih paling Nah, ketangguhan Marsha dapat dari mana itu? Dari Abah. Abah lagi. Oke. Aku tuh karena dari awal Abah bilang, kamu tuh nggak bisa belajar cuman musik aja, kamu harus belajar pengetahuan lain untuk menunjang karir bermusik kamu gitu. Makanya aku tuh dari awal belajar untuk ya memahami segala hal di sekitar, bahwa nggak semua hal tuh berjalan dengan apa yang seperti aku Berjalan. pengen gitu. Akan ada beberapa jadi dari 100% itu akan selalu ada 10% yang di luar kendali dan nggak bisa kita apa-apain gitu. Selain kita tuh ya udah pasrah aja, ikutin aja Ikhlas gitu. gitu. Jadi dari situ emosional, terus intelektual dan spiritual aku ya Di atas- minimal harus gimana ya, harus Di atas kita ya, ngomong aja. ngomong aja. Gak apa-apa, gak sakit hati kok. Berarti bukan Abah ini berarti ya. Karena Abah bilang nanti kalau misal Abah nggak ada, mereka tuh ke siapa ngadunya gitu. Jadi aku tuh di Jakarta tuh udah kayak ibu-ibu ngurus 2 gadis kayak gitu. Padahal juga masih nggak ada Padahal juga. masih seumuran. Masih seumuran ya. Seumuran, tapi- Di antara kalian mana yang paling senior? Aku sama Marsha sih, Oh. 20 tahun dan Widi 19 tahun. 19 tahun. Oke, tapi dengan kematangan ini membuat kalian memposisikan Marsha kayak ibu ya? Atau Abah tadi malah posisinya ya? Iya. Duh, nggak tahu deh. Cosplay. Kalau Marsha sampai terbentuk itu ada bacaan-bacaan khusus nggak? Atau ilmu yang dipelajari atau Iya, seram. teori-teori apa yang dibahas? Atau dari Abah dapat apa? Aku tuh sebenarnya kalau bacaan tuh, kalau diibaratkan makan, aku tuh pemakan segala gitu. Aku tuh fiksi suka gitu, terus kayak misal roman-roman sejarah suka gitu. Oke. Terus aku juga kenal istilah feminis kan dari Abah, dari cowok justru. Oke, iya, iya. Dia yang perkenalkan aku ke hal-hal kayak gitu. Jadi terus kan karena saat itu bacaan aku dianggap mungkin berat untuk ukuran anak SMP, jadi aku tuh nggak mau misal memahami itu sendiri gitu. Jadi aku nggak mau mentah-mentah dalam itu sendiri, dan aku Menerima selalu gitu aja. mendiskusikan itu sama Abah. Bah, ini tuh bener nggak sih maksudnya kayak gini gitu, kayak gitu-gitu sih. Bacaannya ya kayak Mbah Pram, iya. terus Oh, Tan. oke. Tan. Mhm. Dia mah seram. Enggak, aku Harry Potter juga baca. Harry Potter aku versi Ih, Jackson. kamu suka merendah. Tokoh feminis yang ada dalam bayangan Marsha siapa? Siapa ya? Atau ide feminisme apa yang menurut Marsha cocok untuk diperjuangkan dan speak up? Mungkin udah banyak orang yang menyuarakan dan memulai, tapi aku pikir kesetaraan itu emang perlu gitu. Tapi aku tuh lebih menekankan bahwa yang sangat-sangat urgent tuh pembagian porsi dan peran menurut aku. Porsi dan peran. Kesalingan. Jadi kesalingan antara Gimana perempuan tuh? dan laki-laki gitu. Misal bahwa perempuan tuh berhak berkarya juga gitu, terus berhak memperjuangkan apa yang dia inginkan gitu, berhak untuk berbicara. Selama ini kan yang dikena tuh dari yang bikin orang tua sulit
waktu ngizinin kita juga kan kayak misal perempuan tuh tidak untuk dipertontonkan kayak gitu. Oke. Itu Pembatasan-pembatasan iya, batasan-batasan area itu kayak yang gitu, mau diperjuangkan ya. Aku belajar itu dari Abah, terus mungkin tapi aku tuh apa ya, tekanan-tekanan kayak gitu menurut aku juga laki-laki juga mungkin mengalami hal yang sama kayak mereka kan dari kecil dituntut untuk gak boleh nangis Ya, gitu. iya, iya. Mungkin rasa superior itu juga berasal dari sana mungkin. Dari kecil laki-laki tuh udah gak boleh nangis, harus selalu terlihat kuat gitu, harus selalu terlihat bahwa mereka tuh di atas. Kamu kayak lemah kayak perempuan gitu, seakan kan perempuan di bawah gitu. Ya, udah dari kecil kayak gitu. Jadi mungkin tekanan itu juga yang akhirnya membentuk sikap-sikap yang akhirnya melahirkan tekanan terhadap perempuan juga. Gitu. Jadi pembentukan sosial sebenarnya, Iya, peran-peran tadi itu ya. konstruksi sosial. Dan itu mau dicoba disuarakan bahwa itu konstruksi itu bisa diubah tuh. Jadi soalnya kan di kampung kita tuh karena mungkin pengetahuan juga, jadi orang-orang menganggap ya itu wajar, udah dari dulu gitu kok ngapain diubah-ubah. Menemukan benturan-benturan nggak tuh tembok yang harus dilawan nggak ketika menyuarakan itu? Banyak sih, sering banget. Sampai sekarang pun masih begitu. Dan tapi aku tuh selalu seneng karena maksudnya bukan seneng, maksudnya bersyukur akan hal itu karena aku tuh jadi nambah pengetahuan baru. Maksudnya ketika misal ketemu benteng baru, Penghalang baru gitu ya? penghalang baru ngakalin buat Nembus nembus itu itu gitu? tuh gimana? Tuh, jadi aku tuh mungkin kalau kayak gitu aku bakal terus terjebak di zona nyaman. Ya udahlah, merasa cukup gitu, segini juga udah. Udah uyuhan. Apa tuh Yuhan? Apa di Indonesia? Mending. Oh, udah mendingan gitu ya. Udah segini juga cukup, mungkin bakal merasa terus kayak gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu ketemu lagi tantangan baru, ternyata wah masih jauh. Iya. Jauh banget. Dalam musik kalian membayangkan akan menjadi seperti apa sih? VOB itu kan pasti ada kayak impiannya atau bayangan akan jadinya setelah posisi sekarang. Selain tadi manggung di luar negeri, itu pasti saya yakin nggak akan lama lah itu akan terwujud. Amin. Pengen go internasional pokoknya. Go internasional, Menginspirasi. banyak menginspirasi kader bangsa. Oh, anak-anak Siti bangsa. berat-berat banget loh hari ini bahasanya, nggak Ibu seperti kan biasa. cuma badan. Betul. Semuanya juga harus berat. Karena badannya diseimbangkan gitu maksudnya. Diseimbangkan. Soal kan butuh mukul-mukul, butuh energi yang banyak, maka butuh badan yang lebih. Tapi grup musik yang menurut kalian jadi acuan atau setidaknya, oh gua harus atau kami harus jadi pemusik yang menyuarakan pesan-pesan seperti A, B, C gitu, ada? Ada Widih? System Up or Down, System of terus Down. Rage Against the Machine. Let's Against the Machine kalian sering disebut-sebut dan di apa dipadankan, oke. Alhamdulillah. Apa lagi siapa? Menyuarakan. Iya. Yang musiknya penuh pesan seperti yang ingin kalian suarakan gitu. Kita lebih konsen ke dua Dua band itu itu, sih dua band sebenarnya. itu. Dua itu Karena ya, oke. mempelajari System dua of band itu Down aja sampai sama- sekarang belum beres-beres. Belum hatam sih. Belum hatam. Tapi kemampuan Marcel kalau ngomong kan bisa cepet banget tuh. Iya. Itu dilatihnya dari mana? Itu kayaknya dari kecil ya. Kalau di lirik itu kan nyanyi Iya, sampai ngerem. kadang-kadang kita ngikutinnya agak kewalahan. Jadi aku tuh emang suka hip hop. Suka hip hop dari Aku tuh kecil. suka hip hop tapi freestyle nggak bisa. Nggak bisa freestyle. Biasanya dengan Ya musik. maksudnya aku tuh, jadi misal aku suka hip hop dari dulu sih, dari pas SD, SMP, masuk MTS. MTS, Aku oke. tuh udah suka hip hop, terus ngerasa kayaknya keren ya kalau bisa kayak gitu, terus diulik gitu. Makin keseringan makin jatuh cinta aja. oke. Dan ngelatih kecepatan speed untuk ngomongnya. Karena sehari-hari pun aku emang gitu ngomongnya. Kasihan berarti orang yang deket sama dia kan kalau aja ngobrol. Makanya aku tuh lebih sering sekarang ngomong seperlunya, karena kalau ngomong gitu merepet gitu. Gak diem. Kalau udah ngomong banyak seret. Seru. Nggak ada berhentinya ya. Pertemuan kalian di musik itu kan di remaja ya, saat remaja ya, saat kalian mau ikut panggung musikal ya. Banyak. Lalu kemudian
kalian memilih ini dan yakin ini jalan yang kalian harus lakukan di luar pilihan-pilihan ya? Pasti pilihan lain kan juga ada kan? Iya. Itu kapan titiknya? 2014. 2014. Iya, kita kan awalnya itu dari Eskul teater. School teater. Nah, eskul teater, terus dari situ kita nyoba drama musikal dan kita tuh malah nyaman di musiknya aja karena nggak dramanya. iya nggak jago. pakainya juga di musik. Nggak jago acting. Oke. Nggak suka drama berarti ya? Nggak. Hidup kalian nggak drama nih? Nggak ada. Enggak drama. Penuh realita. Penuh realita. Terus kemudian meyakini bahwa musik jalan kalian, kan ini kalian usia sekolah, usia Iya. kuliah dan istilahnya apa ya? Udah hidup saya dedikasikan untuk ini. Ini keyakinan ini muncul kapan dan siapa yang menguatkan keyakinan? Lewat gimana? Karena merasa itu. Apa? Karena merasa apa ya? Karena merasa dipertemukan dengan jati diri. Oke. Jadi aku memilih musik tuh karena Iya, karena nggak apa-apa, jujur aja. Jujur aja. karena musik bisa menjadikan diri aku yang sebenarnya. Oke. Merasa pas juga dengan Merasa kegiatan pas itu. dan merasa ada ruang untuk apa sih? Aktualisasikan diri. Mengaktualisasi diri. Oh, ekspresi di situ Iya, ya. Jadi- berekspresi. Kita bertiga kan korban ini. Korban Apa sih? Aturan-aturan kaku gitu. aturan-aturan. Oke. Nggak boleh gini, nggak boleh begitu gitu. Tiba-tiba yang ketemu musik yang ya udahlah Membebaskan terserah itu kalian semua. gitu, mau ngapain Oh, aja oke. silakan. Iya. Tapi di situ kan kalian dari satu titik yang sangat banyak pembatasannya, di musik dibebaskan sepenuhnya. Apa terus kalian ikut kebebasan sepenuhnya atau malah justru menyinkronkan antara tegangan yang satu dengan tegangan yang lain? Kita justru makin sadar bahwa ternyata ada hal yang bisa dibebaskan dan ada hal yang Dibatasi. dibatasi Dibatasi. gitu. Oke. Dan sebelumnya kan semua dibatasi gitu. Mhm. Terus tiba-tiba Semua dibebaskan. semua di musik. dibebaskan. Ada orang yang berpersepsi bahwa metal tuh ya bebas gitu, semua dibebaskan gitu. Dan kita nggak merasa itu benar gitu. Maksud kita ya itu kembali lagi ke orangnya Mhm. gitu. Bisa persepsi bebas orang-orang kan beda-beda. Mhm. Gitu. Mhm. Dan kita merasa ya bahwa ini bebas, ya kita sekarang ini bebas, gitu. Mhm. Heeh. Dan suara itu dituangkan lewat musik tadi ya. Dan tadi dari pengalaman kalau konsep mading yang suara lewat mading kan ya setengah hari kelar ya. Iya, iya. Dan musik mau bertahan, apalagi kalau lagunya jadi lagu yang istilahnya apa ya, bertahan panjang gitu kan diingat terus. Ada rencana lain ke depan terkait dengan musik? Sekarang sih kita lebih pengen berproduktif berkarya, bikin karya yang punya nilai dan daya guna gitu, karya yang bisa terus-terus didengar, nggak cuman muncul terus lalu gitu aja. Hilang. Oke, ada bekasnya, setidaknya orang mengingat Berbekas, ya. gitu. Ya. Dan jadi kayak apa ya, kalau bayangan saya jadi legend gitu kali ya. Amin. Kayak Kurt Cobain. Kayak apa? Kayak Kurt Cobain. Kurt Cobain. Oh, kalian ada hal apa yang dari Kurt Cobain yang kalian rasa perlu dihidupi di VOB? Karena akhir hidupnya kan tragis. Ya suaranya didengar sampai sekarang sih, tapi kan hidupnya tragis. Nilai apa yang kalian rasa kayak Kurt Cobain di sisi apanya? Siti? Kerennya, legendnya, atau Iya, kamu jangan cuma mengingat dia bunuh dirinya doang. Kamu tuh bukannya ngefans. Jadi begini ya, jadi Yes. pas aku membaca bukunya, jadi kayak banyak kesamaan di Kurt Cobain sama aku. Oke. Jadi aku tuh ngerasa bahwa oh ternyata bukan aku doang nih yang kayak gini, ternyata ada juga temanku. Kenal di mana? Oke. Sikap masa bodohnya itu sih. Oh, sikap masa bodohnya. Iya, dia Dan kan- rebelnya itu. Iya. Oke. Kayak yang sering dikenal orang, kayak quotes-nya tuh mereka mentertawakan kita karena kita berbeda. Mhm. Aku mentertawakan Aku mereka ketawa karena balik sama mereka karena mereka semua sama itu kayak gitu Oh, gitu. Oke, wah itu keren itu. Saya baru tahu tuh insight dari kalian. Kalian boleh menertawakan kita karena beda, tapi kita ketawain kalian karena kalian sama. Iya, itu quotes-nya Kurt Si Kurt Cobain. Cobain. Iya. Oke, yang membekas di Pikiran kita. Siti ya, dan VOB dalam posisi yang mungkin dianggap berbeda mau menyuarakan itu dan
dalam tanda petik mau menertawakan kalian ternyata sama semua nih. Kalau dari sisi yang lain, Widi nih yang sebagai basis yang sering dilihat mainnya asik gitu ya. Kamu sendiri punya tokoh yang menginspirasimu? Ada, aku suka Flea. Flea, oke. Terus Pesta Chili itu ya? Iya, Oke. awalnya aku kan pas POB muncul itu kita pertama kali bawain itu bandnya Red Hot Chili Red Hot Chili Peppers Pepper. di sisi lain yang metal-metal yang Oke. Toxicity yang soal itu. Yang pertama itu, yang kedua aku juga suka John Myung. Oke. Aku suka typingnya itu, makanya aku kemarin pas latihan sama guru les aku Pakai itu. belajar itu, Oh, belajar oke. typing biar kayak itu, biar kayak John Myung. Itu otodidak betul ya kalian mau main musik di awal-awal itu? Ada kendala yang di awal itu agak sulit nggak? Karena kan musik kan itu matematika sih menurutku tuh musik itu. Karena kan ada ritme, Hitungan, ada iya, hitungan, berhitung sebenarnya. ada iya gitu. Ada kendala di awal nggak? Atau dianggap abah ya udah lo main aja semua? Iya, Abah sih lebih kayak gitu ya. Jadi dia tuh lebih ke ya udah sih main musik ya, mau main musik aja yang penting sound yang dihasilkan. Iya. Gitu kayak gitu. Tapi untuk aku pribadi, kesusahannya aku dapet tuh karena saat itu agak misal Abah tuh pernah jadi drummer, pernah jadi bassis. Widi. Tapi vokalis sambil gitar itu apa dia nggak pernah. Jadi ketika misal aku kadang yang nyebelin tuh dari Abah tuh suka gitu. Jadi ya udah, kamu belajar sendiri aja gitu. Jadi aku tuh udah dilepas Oke. dari ini gitu, dari awal. Jadi misal Bah ini gimana ya? Misal aku tuh dulu sangat kesusahan ngebagi fokus. Oke. Karena kan nge-rap sambil nyanyi apalagi Main musik sambil gitar. iya, main gitar, terus gitarnya jalan lagi. Itu tuh kayak aduh ini gimana ya misahin kepala gitu sama tangan. Gitu sisanya. Terus kata Abah itu cuman masalah pembiasaan kok gitu. Aku Oke. tuh sempat emosi. Apa sih gitu nggak ngerasain banget itu susah banget gitu. Tapi ternyata bener gitu pembiasaan. Oke. Tapi mungkin ya sebatas itu gitu. Dia tuh nggak bisa kayak drum bisa nyontoin. Nah gini ketukannya, bass gini gitu. Gitar tuh nggak pernah. Gitar sama nyanyi itu susah banget. Kecuali lirik. Tapi kebiasaan itu kan dilatih karena ketekunan kan? Iya. Ya, kalian harus melatih diri, membuat itu menjadi sesuatu yang kayak udah kalau bangun tidur ya udah pegang aja gitu ya, udah nggak ada perasaan bahwa ini terpaksa dan susah kan? Itu sampai berapa lama untuk bisa menemukan bisa nge-rap, nyanyi, sekaligus bisa riffing di gitar, jalan lagi kan? Dulu tuh latihannya sebenarnya lebih banyak di sekolah karena kalau di rumah itu pasti kena marah Oleh orang tua? orang tua. Aduh berisik banget ngapain sih gitu orang tua tuh kayak gitu di rumah. Jadi lebih banyak kayak aduh berarti ini nih cuma sekolah nih. Cuman Yang bisa tempat untuk latihan. yang bisa bebas. Jadi aku tuh berangkat lebih pagi, terus pulang sore Sampai lagi sore, sama mereka ya. gitu. Jadi latihan tuh bener-bener aku tuh harus pokoknya hari ini harus dapat sesuatu gitu karena kalau nggak di sekolah bawa pulang ke rumah tuh Pasti susah nggak gitu. bisa, Heeh. oke. Terus kalau di rumah ya misal lagi ngapain sambil gitu aja ngunyem-ngunyem kayak gitu-gitu sambil ngulek gitu sambil nyapu gitu kayak gitu. Jadi Itu menjadi kayak biasa jadinya terus ya? dibiasakan kan. Oke. Dari arti tertentu sekolah yang tadi kalian protes itu memberi ruang juga ya Iya. untuk kalian melakukan hal-hal yang nggak diajarkan di sekolah sebenarnya kan? Iya, tapi sembunyi-sembunyi gitu. Sembunyi-sembunyi. Tapi legal kan? Legal sih legal ya. Cuman kita tuh lebih nggak dianggap nggak ada. Iya. Oke. Jadi dulu tuh yang salah satu yang melatari lahirnya Skor Revolution itu karena dulu tuh kita tuh kekurangan ruang aktualisasi diri justru di sekolah karena yang dianggap ekskul itu ya pramuka itu ekskul, PMI itu ekskul. Musik tuh ya mungkin ada gitu cuman ya Dianggapnya apa pengangguran? dianggapnya apa ya? Kayak misal plastik aja gitu transparan ada gitu tapi nggak ada isinya. gitu kayak gitu jadi cuman dipakai buat event-event tertentu gitu kalau nggak ada event ya udah cuekin lagi aja gitu kayak gitu. Paling pas pensi atau ada acara sekolah aja ya yang membutuhkan musik baru diingat ya. Padahal itu perannya cukup besar kan untuk pengembangan karakter paling nggak. Dulu tuh justru kita tuh jadi penyumbang piala terbanyak ke sekolah.
Terus sikap sekolah gimana ngeliat itu yang tadinya agak tidak memberi ruang lalu kemudian kalian menyumbang piala paling banyak? Itu dia yang kita nggak suka. Dulu mereka cuek sama kita, terus tiba-tiba kan setelah itu jadi Booming. over apa ya? Perhatiannya tuh over gitu. Habis itu nyangka kita sombong. Padahal kita tuh merasa kita tuh biasa aja dari awal begitu. Gitu. Cuman karena mungkin mereka dari awal nganggap nggak ada, tiba-tiba langsung cet gitu perhatiannya tuh langsung tinggi gitu. Terus kita yang apa sih gitu, kita kan dari dulu kita tuh menghindari keberpihakan gitu. Kita mah ya jadi diri kita aja sendiri, kita tuh nggak akan berpihak sama siapapun termasuk sekolah sekalipun. Terus tiba-tiba ya mereka nganggapnya sombong ya, jadi kayak gitu. Iya. Bisa ke guru jadi berani apa Jadi protes melawan. Padahal dari dulu kan kita juga begitu gitu. Cuman sekarang aja kalian notice gitu. Kitanya udah naik kali. Kitanya udah naik gitu, jadi makin didengar. Jadi beda rasanya. Jadi karena kita udah naik, jadi makin banyak orang yang dengar mungkin Iya. gitu. Jadi Iya, mereka iya, merasa iya. terusik. Kalau dulu Iya. kan Tadinya nggak kan ada ya yang cuman kalian sama guru aja, sekarang lebih luas Iya. areanya ya. Tapi kalian kan di usia dimana pendidikan itu masih jadi jalan ya umumnya untuk usia-usia segini ya. Tapi kalian memilih musik. Memisahkan itu dan kemudian yakin, oke gue musik aja deh, sekolah enggak lah. Atau dalam posisi ini kalian juga sekolah atau belajar? Karena kalau menurut aku di musik juga aku sama-sama belajar gitu. Belajar, belajar. oke. Itu sih paling. Hanya bentuk belajarnya berbeda ya. Iya, lebih seru kayak gini di luar gitu. Kalau sekolah kan harus di dalam ruangan, diem gitu kan. Kita tuh nggak mau membatasi, misal pendidikan tuh cuma terpaku sama ruangan kelas, sama sekat-sekat tertentu gitu. Bagi kita ya tiap tempat itu adalah sekolah, tempat belajar. Wah, keren. Ini membuat kalian rasa bebas juga kan? Iya. Belajar bisa kapan aja Iya. Iya. dan nggak terpaku SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 bahkan bisa Jadi SSL. menyenangkan juga gitu. Kan kalau menyenangkan lebih Kitanya juga efektif. lebih Lebih semangat mudah juga sih belajarnya. belajar dalam Mudah, situasi yang menyerap. menyenangkan, lebih mudah menyerap. Apalagi kalian udah menemukan kayak tadi nih, Siti bilang kan Jati diri. jati diri dan aktualisasi diri. Jati Jadi diri. ngebedam itu pasti sekarang Iya, udah jadi jati diri. sesuatu yang kayaknya ini gue banget gitu. Iya. Tapi saya terkesan tadi sih soal menyebut Kurt Cobain, soal kutipan terngiang-ngiang di saya Iya. terus sih. Itu bagian yang mungkin menguatkan kalian juga ya, karena posisinya kan berbeda ya Iya. dengan yang lain gitu. Tapi dalam situasi yang berbeda kalian juga bisa memposisikan diri, oh kalian sama nih, tuh, mereka yang berbeda. Kenapa sih harus pakai hal kayak gitu? Biasaan pakai emoticon kalau di Iya, medsos. benar. Biasaan pakai emot tuh. Tapi di Jakarta sekarang kan berubah dengan di situasi yang di Garut ya. Buat kalian ini akan membantu kalian lebih cepat untuk mewujudkan mimpi nggak? Iya. Yakin ya? Iya sih. Kemudahan-kemudahan yang ada, jaringan yang mulai terbuka. Tapi kan persaingan juga makin Makin ketat, makin banyak. Jadi orang kalau di Garut, oh iya nih VOB. Kalau di Oh iya. Jakarta kan banyak banget. banyak banget ya. Yang serupa gitu. Serupa tapi tak sama. Terus gimana di situasi itu untuk membuat kalian tetap unik, tetap dilihat? Kita tuh lebih ke menguatkan Karakter. karakter kita Menguatkan sendiri. karakter kita sendiri. Jadi kita tuh semacam punya ya orang tanpa melihat kita pun, oh ini POB nih, gitu dengan musiknya aja ini POB nih, kayak gitu. Jadi lebih ke mungkin skill, kalau bandingin skill itu yang Ada yang lebih bagus, bagus. jauh Banyak. lebih bagus, banyak. banget. Terus umurnya jauh di bawah kita lagi, itu banyak banget udah. Mau yang kayak gimana kalian gitu. Jadi kita tuh lebih ke karakter, pembawaan diri, terus apa ya istilahnya? Kayak trademark gitu. Ya pokoknya begitulah. Ya pembentukan karakter kalian. Pokoknya lebih ke rasa musik itu sendiri sih. Soalnya kan kalau skill ya Udah banyak. Ada banyak. banyak yang lebih jago. Tapi kita lebih fasilitasnya Iya. lebih bagus gitu. Tapi kita kan ya kalau terus terpaku sama hal-hal kayak gitu nanti juga ada masanya tuh habis gitu. Oke. Tapi kan kalau misal rasa itu Feel. sampai kapanpun feel tuh bakal tetap ya Terus menerus. ya. terus menerus gitu. Kalau kalian merawat rasa merasa atau itu kan kayak merawat kegelisahan ya atau keresahan terus menerus itu gimana supaya menjadi kayak karakter kalian dan kegelisahan apa yang kalian mau suara? Kita lebih ke melatih kepekaan. Oke. Jadi kita percaya kalau orang-orang yang
mampu membangun, yang ikut membangun peradaban itu adalah orang-orang yang peka terhadap sekitar gitu. Jadi ketika kita peka terhadap sekitar kan kita jadi tahu nih, oh ini yang kejadian di sekitar kita tuh apa. Nah itu dia yang secara nggak sadar tuh berputar terus di pikiran kita sendiri kan. Gitu. Dan dari kepekaan itu muncul kepedulian sebenarnya. Empati juga kan dari sana lahirnya, dari kepekaan. Proses untuk membentuk keresahan itu dengan cara peduli dan peka terhadap situasi. Nah, dalam hidup kalian yang kalian rasakan sebagai yang ini kami rasakan banget tapi belum disuarakan sampai sekarang apa? Apa ya? Isu-isu yang sekarang kita angkat aja sebenarnya belum Umum. bicarakan semua. Iya. Gitu. Kita kan kayak misal isu lingkungan aja, kita tuh masih apa ya? Harus banyak lagi Belum inilah, seberapa. banyak lagi belajar gitu dibandingkan orang-orang yang udah ngomongin ini sejak dulu gitu. Kita tuh masih apa sih? Gitu. Jadi kita tuh konsen ke yang sekarang ada aja gitu. Gitu. Jadi kepekaan itu dilatih dengan peduli yang apa sekarang ada gitu ya. Dan menjadi Kita sekarang lagi fokus ke itu sih, isu lingkungan. lingkungan. Isu Oke. lingkungan. Selain isu yang perempuan tadi. Ya, isu Kenapa lingkungan menjadi penting buat kalian? Karena itu juga berpengaruh ke kehidupan perempuan sebenarnya. Oke. Jadi kan ada hubungannya gitu. Kayak misal yang terdekat aja di kampung. Aku tuh khusus di kampung aku sendiri itu susah banget air bersih. Oke, di Garut padahal kan daerah Di Garut yang padahal. pegunungan ya. Karena mungkin karena pengetahuan juga banyak kayak kan ada pohon yang ditanam itu bukan menyerap air tapi menghabiskan air. Kayak misal pinus, pohon pinus ya. gitu kan. Di sana tuh lagi hits banget wisata pinus. Banyak orang yang menanam pohon pinus tanpa mereka tahu bahwa itu tuh justru yang menyerap air tuh itu. Menghabiskan air itu. Jadi untuk konsumsi warga sendiri kekurangan air malah. itu susah. Kayak misal ibu-ibu baru aja ngelahirin susah mendapatkan air bersih untuk misal sekedar mencuci dot anaknya atau habis pakaian anaknya aja kan itu susah gitu. Nah itu sih jadi sumber air jauh, akhirnya mereka harus pergi ke sana gitu dengan maksudnya keadaan fisik yang belum baik sepenuhnya gitu. Aku aja kemarin pulang ke rumah, aku tuh jadi ini kuli angkut air. Serius? Pakai motor itu aku bisa pakai motor tuh bisa bawa 4 jerigen besar. Depan 2, belakang 2 ditali gitu. Bawa motor. Makanya aku tuh sama mereka disebut ojek gunung. Karena Kayak melakukan iya. Jadi aktivitas sumber seperti air itu ojek jauh. gunung. Iya. Jadi dari situ sih aku tuh nggak tega banget lihat. Dan itu kakakku sendiri loh yang ngalamin. Misalnya dia baru melahirkan, Cari air tiba-tiba bersih susah. harus ngangkat barang gitu cuman buat air bersih, buat mandi doang misalnya. Dan buat kalian ini menghasilkan feel tadi ya, Iya. yang kemudian jadi keprihatinan, jadi suara yang kemudian secara berisik disampaikan itu. Ada lirik atau ada syair atau ada lagu yang sudah disiapkan untuk itu? Sedang dibikin. Nah sekarang soal yang akan, apa rencana-rencana atau album atau single atau apa yang sudah disiapkan? Kita kemarin baru masuk lagi studio rekaman dan bersiap untuk kasih kejutan ke meluncurkan Balad Cepro. sesuatu. Oh sebutannya Balad Cepro. Oh iya, Balad Cepro. sama fans kita. Ke yang udah nunggu tuh kan mereka nanya-nanya terus. Ini kapan dong lagu baru gitu. Nah, kita lagi nyiapin terus sambil nunggu itu lagi proses, kita bikin lirik lagi baru. Oke, yang tema lingkungan tadi juga salah satunya. Ya, saya merasa kalau berangkat dari keresahan harian dan itu dialami sungguh-sungguh dan itu kemudian dijadikan sesuatu yang disampaikan dengan bermusik. Ya tadi, kalau disampaikan dari hati yang kena hati yang lain. Kalau cuman pikiran aja yang kena pikiran. Apalagi kalau dari jiwa tuh, jadi ojek. Kayaknya akan jadi lagu kayak menarik tuh. Ojek gunung. Tapi itu isu lingkungan ya. Kamu nggak merasa kok gua harus melakukan ini tuh? Nggak merasa canggung? Awal-awal sih iya, tapi sekarang sih enggak. Jadi awalnya kan justru awal canggung itu karena takut salah. Karena orang-orang banyak yang bilang istilahnya cari penyakit lah.
kayak gitu. Apa sih cari penyakit gitu. Udahlah yang udah ada mah udah ada aja gitu, nggak usah ikut-ikutan. Apalagi dulu kan masih sekolah gitu. Apa sih anak sekolah soal ikut, belajar aja yang benar gitu kan, selalu gitu ya dalinya. Mereka tuh yang lebih dewasa tuh selalu gitu, anak sekolah tuh nggak usah ikut-ikutan, belajar aja yang benar biar raportnya bagus gitu. Padahal kan justru seusai sekolah tuh kehidupan menuntut kita buat real gitu ya. Tantangannya menjadi lebih nyata. Iya. Dan itu tidak canggung lagi. Nah, perlakuan terhadap kalian yang dianggap belum dewasa dalam kehidupan bermusik sering diterima nggak? Perlakuan, jadi kalian kan kayak dianggap masih anak-anak nih. Iya. Nah, orang dewasa kan punya kategori sendiri, punya hitungan sendiri. Jadi kan kalian merasa dianggap kayak masih anak SMP, manggung dan sebagainya. Itu gimana deal dengan itu? Kita sih sekarang lebih dulu emang agak sewa sih kalau dibilang kayak gitu, karena kan tersinggung gitu. Apa sih kayak terus-terusan anak kecil Diremehkan gitu, gitu. diremehkan gitu. Tapi setelah kita kenal kok lebih dewasa kita ya daripada mereka gitu. Kalau misal mereka tuh justru lebih cari ribut gitu daripada kita gitu. Cari ribut dengan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu berdasar, diributin gitu. Hal-hal sepele gitu. Jadi kita ya lebih enjoy aja sih sekarang. Terus ngerasa mungkin musik kali ya bikin awet muda gitu. Sekarang juga kan gitu. Awet Berapa kecil. umur? Awet kecil. Jadi tertahan di usia ini terus kayaknya ya. Makanya sekarang kita tuh lagi membangun, ayo dong kita tuh jangan kayak anak kecil gitu. Ya habis gimana badannya kecil gitu kan. Masih dianggap kayak anak SMP atau anak Terus SMK. itu yang kalau misal ada acara-acara apa gitu pamfletnya tuh tetap foto kita yang pakai seragam. Bahkan sampai ada netizen Malaysia itu yang komen, ini budak-budak 5 tahun tak lulus-lulus katanya. Budak-budak. Nah, yang pentingnya sebenarnya untuk branding sih, dan ini mungkin di Jakarta adalah saat tepat kalian untuk memunculkan citra diri atau gambaran atau karakter tadi yang mau dibentuk, dan saya berharap sih ini segera muncul dan kita bisa melewati situasi ini dan kita lihat nanti besok manggung dan suara yang tadi dikeluarkan dari hati akan menyentuh hati-hati yang lain dan menjadi gerakan, dan keinginan kalian menyuarakan keprihatinan atau rebel tadi ya, itu bisa lebih luas. Gitu, thank you deh obrolannya. Luar biasa meskipun agak panas-panas ya. Sorry karena kita nggak bisa mengendalikan matahari. Terima kasih matahari sudah memberi Pencahayaan panas. alami. Pencahayaan alami kan, jadi bisa jadi tanning gitu. Jadi, supaya nggak terlalu glowing kan, kalau hitam lalu ketemu putih banget. Manis. Iya. Lebih manis. Ketahuan manis. Thank you ya Marsha, Siti, sama-sama. Widi. Sorry tadi kalau ketukar-tukar namanya, tapi sekarang saya yakin dah Marsha, Siti. Sekarang udah Widi. yakin. Udah yakin. Oke, Widi yang basis, Siti yang gebuk, Marsha yang merepet tadi. Thank you ya. Iya. Sukses buat semuanya.